Selamat pagi sahabat motivasi kertas. Pagi ini saya gitu kan. Kami mulai membuat motivasi ya tentunya yang untuk kita semua sahabat ya. Hari ini saya gambar tawon sahabat. Jadi hari ini saya gambar tawon. Ya entah gambar tawonnya seperti tawon beneran apa seperti bekunang, ini kunang-kunang. Tapi tidak apa-apa sahabat, namanya juga wong bukan ahli gambar, tapi untuk menggambarkan aja bahwa bagaimana sekoloni lebah dalam berjuang untuk mengumpulkan madu kan gitu kan, artinya eh, untuk mendapatkan madu yang segar itu memang tidak mudah sahabat. Jadi kita termotivasi akhirnya oleh cara tawon ini bekerja, terus kemudian sampai menghasilkan madu. Ya yang begini ini layaklah kita jadikan motivasi kita sebagai manusia gitu kan, mampu mencontoh lebah aja udah luar biasa kan gitu sahabat. Ya oke lah, mari sahabat pagi, sahabat motivasi kertas. Pagi ini kami mau mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat gambar tawon sekaligus sekaligus menambah motivasi kita agar kita bekerja lebih istilahnya selektif ya, lebih giat, terus kemudian semangat kerjasama sehingga menghasilkan madu yang terbaik kan gitu sahabat. Jadi lebah madu itu adalah ini satu makhluk yang paling sering dijadikan sebagai metafora untuk kehidupan manusia yang produktif lah ya, yang produktif kan gitu, sosial, karena dia berkelompok, berinteraksi dengan koloni-koloni mereka sedemikian rupa semaksimal mungkin kan gitu kan, dan penuh kebijakan gitu, nggak asal loh sahabat. Tawon ini juga kalaupun mau nyengat istilahnya bangsa orang atau apa saja yang ini nggak semudah itu. Jadi memang dia tawon pun itu juga bisa jadikan motivasi sosial dalam kebijaksanaan kan gitu. Tapi yang paling penting adalah filosofi lebah itu sendiri sahabat. Jadi sahabat, lebah itu mengajarkan banyak aspek ya sahabat. Di antaranya kedisiplinan. Disiplin. Kalau tawon itu kalau bekerja dia itu mencari madu itu sangat selektif, terus kemudian berurutan gitu kan, jadi bukan asal, jadi memang disiplin. Terus kemudian kerjasama antar lebah gitu, antar koloni mereka itu memang luar biasa. Kerja keras, yang paling penting kerja kerasnya itu dia itu tiada henti. Kalau belum malam itu belum istirahat kalau lebah itu kan gitu kan, tulus. Tulus dia, mau hujan mau panas mau apa nggak ada masalah buat mereka kan gitu. Jadi filosofi kerja kerasnya itu dan ketulusannya itu layak untuk dijadikan ini sahabat motivasi. Karena mereka itu kan ini lebah itu hanya mengambil sari-sari bunga yang manis, yang paling baik gitu loh. Jadi lebah itu nggak asal, dia itu
hanya hinggap di bunga yang segar dan bersih. Kalau lebah itu, karena memang dia berharap untuk mendapatkan sari madu yang luar biasa gitu. Jadi dia itu hanya hinggap di bunga yang segar dan bersih serta yang mengeluarkan madu gitu kan, yang bermanfaat kan akhirnya. Jadi yang demikian ini sahabat yang mengajarkan kita sebagai manusia itu untuk selalu mencari hal-hal yang baik gitu kan, positif. Jadi dalam hidup ya tentunya yang menghasilkan karya gitu kan, karya yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Memang luar biasa apa filosofi dari tawon ini sahabat ya. Udah begitu apa yang dia perjuangkan, apa yang dia usahakan itu memberi manfaat tanpa merusak gitu loh, malah memberi manfaat dan tanpa merusak. Kalau namanya tawon itu madunya bermanfaat, mereka juga nggak ngerepoti orang lain gitu kan. Jadi saat mengambil nektar contohnya gitu kan, contohnya gitu, lebah itu membantu penyerbukan. Jadi lebah itu ketika mengambil nektarnya itu membantu penyerbukan sahabat gitu kan, yang justru akhirnya menguntungkan tanaman tersebut gitu kan. Nah yang demikian ini kan ini apa contoh-contoh nyata untuk berbuat baik tanpa merusak kan gitu sahabat. Jadi berbuat baik tanpa merusak, atau bisa dibilang apa ya, tidak merugikan orang lain gitu kan, atau lingkungan sekitar kan gitu. Terus yang lebih istimewa lagi filosofi dari apa tawon sendiri ini bisa dibilang apa ya, tidak egois. Rendah hati kan gitu. Tawon itu rendah hati sahabat. Jadi lebah itu bekerja tidak untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk keberlangsungan seluruh koloninya kan gitu. Jadi lebah itu memang aslinya rendah hati, tidak egois dan gitu. Karena lebah bekerja tidak untuk kepentingan diri sendiri, dia nggak ini nggak ngumpulin untuk diri sendiri kan gitu kan, melainkan untuk keberlangsungan seluruh koloni mereka kan gitu. Terus yang paling penting itu ini apa, usaha kolaboratifnya dan sosialnya itu loh, itu bisa menjadi contoh untuk manusia kan gitu. Jadi kerja sama tim yang solid. Ya kerja sama tim yang solid loh dalam mengumpulkan madu segitu banyaknya, barang segini loh, lebahnya segini-gini, kecil-kecil gini sahabat, tapi dengan ketabahan mental apa ya, selalu istiqomah dalam mengumpulkan madu itu, akhirnya sampai terkumpul begitu banyak. Itu bisa dijadikannya apa, contoh sosial ya untuk manusia kan gitu kan. Jadi mereka itu dalam mengumpulkan madu itu dengan bekerja sama dengan apa ya, dengan tim mereka yang sangat solid kan gitu. Karena lebah bekerja dalam sistem yang terorganisir loh sahabat. Lebah itu ini aslinya sangat baik. Jadi di mana setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Jadi setiap individu lebah itu kalau kita baca kita ngelihat dari dekat gitu di sarangnya itu, jadi setiap individu itu seperti ini apa, tahu peran mereka masing-masing gitu kan. Jadi setiap individu lebah itu punya tanggung jawab. Nah ini mengajarkan pentingnya kolaborasi, kekompakan dan persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kita mampu meneladani ya, mencontoh motivasi-motivasi dari hal-hal kecil begini, insya Allah bermanfaat. Dan
tidak sia-sia sebenarnya. Makanya kan mohon maaf kalau kita mungkin sedikit, Quran itu koran, koran itu Quran, kalau dikasih al jadi tinggi, mulia. Istilahnya kalam, Al-Quran. Quran ini artinya bacaan. Jadi setiap yang kita lihat itu bisa dibaca kan gitu. Setiap yang kita lihat bisa dibaca. Jadi tidak hanya yang tertulis. Jadi yang nampak pun begini ini merupakan bacaan. Jadi perlu dijadikan kajian sehingga kita bisa mencontoh yang baik kan gitu. Kalau mencontoh yang jelek mah paling mudah sahabat kan gitu. Terus solid apa ya namanya itu, solidaritas ya, solidaritas mereka. Tawon itu tidak iri. Tawon itu tidak punya iri hati. Jadi lebah itu tidak berebut bunga yang sedang dihisap. Jadi memang begitulah istilahnya ya. Jadi lebah itu nggak punya iri hati dengan lebah lain ketika sedang menghisap madu, ketika dia melihat apa lebah lain yang sedang menghisap. Jadi lebah lain itu menunjukkan sikap menghargai. Jadi gimana ya sahabatnya? Kadang-kadang susah ngomong saya itu sampai terharu gitu loh melihat perjuangan mereka dalam kelompok gitu. Jadi cara menghargai mereka ya, solidaritas mereka, saling menghargai satu sama lain itu luar biasa kan gitu. Makanya lebah itu tidak berebut memang. Jadi yang sedang dihisap lebah lain itu nggak akan direbut. Itu sebenarnya sudah menunjukkan sikap menghargai usaha orang lain loh sahabat. Terus dari hal-hal seperti itu tadi itu akhirnya dia itu menghasilkan apa ya? Suatu ini hasil produk ya, produktivitas yang tinggi. Jadi lebah madu itu dikenal sebagai pekerja keras. Dia berangkat pagi pulang sore. Kalau pulang siang pun dia balik lagi nyari lagi. Masih ada waktu. Jadi lebah madu dikenal sebagai pekerja keras yang tidak kenal lelah ya, tidak kenal lelah. Jadi untuk mengumpulkan nektar dan memproduksi madu, jadi yang sering dijadikan lambang etos kerja tinggi, tapi memang luar biasa sahabat kalau tawon madu itu memang. Nah ya ini semua juga untuk memotivasi kita sahabat, teman-teman gitu kan. Jadi demi kadang-kadang kita itu kalah dengan tawon. Tapi ya nggak boleh berkecil hati. Bagaimanapun pula kita itu banyak tumpangan-tumpangan di pikiran kita. Kalau mereka kan ini ya cuma satu tujuan mereka gitu kan. Jadi dari cara-cara kerja mereka itu memang layak untuk dicontoh gitu. Ya akhirnya ya ini mereka juga, contoh mereka itu bisa menjadi dampak lebih baik bagi kehidupan manusia gitu kan. Karena lebah itu juga sebagai penopang ekosistem ya. Karena lebah itu kalau bahasa gitu loh, peneliti itu nyebutnya ini polinator utama yang menjaga ketahanan pangan global gitu kan. Jadi mereka itu dengan membantu penyerbukan tanaman pangan. Makanya kalau musim jagung gitu kan, seperti sedang berbunga gitu kan, dia tuh nyerbu, tapi memang dia penyerbukan, akhirnya membantu penyerbukan kan gitu kan. Terus kemudian dia itu memang banyak menghasilkan manfaat kalau tawon madu itu. Jadi akhirnya jadi madu-madu yang berkualitas seperti propolis gitu kan, royal jelly gitu kan. Jadi betul-betul
terbukti kaya nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan serta stamina manusia. Jadi memang intinya juga serangga-serangga kayak begini ini kelihatannya nggak begitu penting, tapi memang aslinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga untuk kebutuhan manusia. Jadi memang betul-betul kita dilayani sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita aja yang nggak merasa, sahabat. Jadi malah kalau ada injek aja biar mati lu. Nggak seperti itu. Kalau kita mulai istilahnya melihat ya dari apa yang dihasilkan, terus kemudian untuk sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia gitu kan. Ini gambar tawon saya ini ya lumayan, sahabat ya, tapi ya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ya. Yang kotak-kotak segi 5 itu bukan konblok itu itu caranya itu istilahnya itu wadah madu itu yang dikumpulkan dia, makanya tak gabungkan di situ jadi biar nampak gitu loh. Jadi hasil perjuangan mereka dikumpulkan gitu. Ya filosofi yang terdapat ya dalam filosofi tawon madu ini ya lebih mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa hidup rukun, bekerja keras, ya tentunya ini dan memberikan manfaat yang bersih serta berkelanjutan bagi lingkungan hidup dan sesama manusia. Hebat kan, sahabat? Tawon aja mampu begitu. Tapi kita sebagai manusia nggak boleh menyerah, karena kita memang tercipta lebih hebat gitu kan, lebih mulia, lebih mampu, mempunyai mental, terus kemudian pola pikir, bisa menimbang-nimbang ini baik ini benar ya. Tawon ini yang bisa dijadikan rujukan motivasi, kita gak boleh kalah kan gitu, sahabat ya. Ya jangan lupa seperti biasa, sahabat, untuk kita selalu membuat motivasi yang lebih banyak lagi kan. Wajar kalau kita di subscribe, like, and lonceng gitu. Terima kasih, sahabat ya. Ini saya deketin motivasi dari lebah madu. Ya intinya tawon madu gitu kan. Gambarnya juga ini perutnya gede-gede ini mau bertelur. Demikian, sahabat ya. Terima kasih, selamat pagi, mohon dukungannya. Semoga lebih memberi motivasi kita lebih baik, lebih bermanfaat lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.